kebutuhan mereka agar akhir menjelang bisnis itu spend tadi itu. Ojo dipaido, akhirnya gitu ya. Karena itu kebutuhan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi yang masuki tahun kedua, banyak cerita yang mencengangkan, mengharukan, bahkan menyedihkan. Di tengah-tengah persoalan itu, pasti ada orang-orang yang mempunyai peran, mempunyai langkah-langkah yang mewarnai untuk memberikan banyak hal terkait dengan persoalan-persoalan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat. Ada sosok-sosok yang mungkin mereka akan menjadi sebuah harapan baru untuk turut serta hadir di tengah-tengah problem yang terjadi di sekitar kita. Taruhlah sekarang saya bersama dengan Dokter Hewan Zainul. Dokter Hewan. Iya. Iya. Iya betul ya. Iya. Arifin. Zainul Muslimin. Zainul Muslimin. Beliaunya ini adalah Ketua Lazismu Jawa Timur. Iya. Banyak cerita mungkin ya yang akan bisa diurai beliau untuk menjadi spirit kita bahwa sesungguhnya disinilah ada nilai perjuangan dan menjadikan sebuah inspirasi bagi kita semua. Begitu Pak Yanul. Insya Allah. Ya. Mungkin dilepas saya enggak apa-apa ya. Ya boleh silakan. Ya. Apa yang sekarang ini sudah dilakukan oleh Lazismu? Iya. Karena Lazismu ini kan sebuah badan amil zakat yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Tentu banyak hal yang dilakukan dan sejauh mana sekarang yang sudah dilakukan oleh Lazismu. Monggo Pak Ustaz Muslimin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Sri. Sebetulnya menurut saya ya memang ini sesuatu yang harus kita lakukan ya. Seperti halnya teman-teman kita tenaga medis, para medis gitu kan. Mereka juga tentu lebih keras lah dari kita. Dan kemudian risiko tantangannya mereka jauh lebih besar. Jadi saya terus terang berkaca kepada mereka. Ya. Jadi mereka menghadapi risiko sangat besar dan kemudian ketika orang harus berhenti, ya, harus stay at home, harus work from home, mereka justru kerjanya intensitasnya sangat tinggi kan. Intensitas sangat tinggi, risiko yang dihadapi sangat besar dan mereka melakukannya dengan biasa saja lah, ikhlas. Nah dari situlah kemudian kita bisa mengukur apa sih yang harus kita lakukan kan kita lembaga amil zakat itu ya setidaknya juga sama dengan mereka karena pandemi ini sisi medisnya mereka yang nangani. Tapi kemudian dampak dampak sosialnya harusnya Lazismu yang harus di depan kan begitu. Contohnya apa yang sudah pernah dilakukan itu untuk sejak awal misalnya ya, sejak awal kita langsung kemudian kita secara masif gitu bikin penyemprotan desinfektan. Lalu pada saat yang bersamaan dulu misalnya pembagian sembako ojol, pembagian nasi bungkus itu menyeluruh. Waduh kemana? Akhirnya lama-lama kemudian kan berubah. Ternyata ada guru-guru kita yang terdampak dan banyak sekali yang terdampak. Dan dari situ kemudian banyak muncul ide-ide baru. Ada Bang Siska, ada macam-macam lah. Jadi ada pemberdayaan ekonomi, pendampingan UMKM itu atau UKM itu. Jadi sejak Maret itu saya kira intensitas kita bisa tetap terpelihara ya. Dalam kondisi yang seperti ini Ustaz, tentu kan tidak mudah ya untuk kemudian melakukan aktivitas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dampak itu. Iya. Apa yang
Jadi dilakukan? Jadi kan gini, saya sebetulnya juga ini ya mendengar ya, misalnya masuk daerah ini tertutup, masuk ini. Tapi saya kira enggak juga ya, mungkin atau karena mobil kita ya. Mobil kita kan berbranding rescue atau layanan sosial. Ini kita pakai mobil itu ya lancar-lancar saja, kemudian masuk kemana-mana, mau ke Jogja, mau kemana saja, kita mendistribusikan, misalnya mendistribusikan probiotik ya. Probiotik ini kita sudah lebih dari 20.000 botol. Itu sampai ke Jakarta, yang dikirim langsung maupun yang pakai kurir. Bahkan teman-teman juga layanan ambulannya masih tetap berjalan. Kemudian saya sendiri juga pernah diminta tolong untuk ngantar pasien-pasien ke rumah sakit. Tetapi saya terus terang juga untuk perlindungan itu saya berkaca ke teman-teman dokter itu. Pakai APD? Iyalah, saya kan tanya dokter, Pak dokter kan dia resiko berhadapan dengan orang yang positif itu kan besar kan resikonya ya. Siaman apa yang Siaman lakukan supaya aman? Pokoknya ya masker lah, apa makan, minum cukup, istirahat cukup katanya. Sampai saya bilang, wah kalau makan itu saya harus jagonya gini ya. Istirahat itu, kalau istirahat kan sudah gampang tidur sembarang tempat itu gampang. Kesulitan yang kira-kira ditemu di lapangan apa Ustaz? Kesulitan itu menurut saya ini, jadi apa ya, suara-suara atau yang ternyata itu nggak berwujud gitu loh. Saya terus terang, wah misalnya ke Jogja ditutup. Padahal saya mau ngirim probiotik ke Jogja kan begitu kan. Ternyata itu nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi nggak, maksud saya ketika kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang sosial ya kepada masyarakat ya, adakah kesulitan yang dihadapi Ustadz Zainul Muslimin ketika berhadapan dengan masyarakat itu? Insya Allah nggak ada. Nggak ada, insya Allah nggak ada. Jadi yang agak sulit ya, dan saya kira ngumpulin orang dalam jumlah yang agak banyak lah. Itu yang kadang-kadang kita butuh kumpul orang, tapi nggak bisa kita lakukan. Hanya itu saja lah. Ya paling ketemu beberapa orang saja gitu. Jadi kan tidak semuanya bisa dengan daring, itu persoalannya. Nah saya kan memantau ya Ustadz Zainul itu mobilisasinya kan luar biasa ya. Jadi dari satu titik ke titik yang lain dan sebagainya itu ya. Apa resepnya mungkin bisa diceritakan pada khalayak ini, bahwa berbuat yang kebaikan itu tentu ya kan punya ya, tantangan ataupun apalah yang mungkin ada di image Ustadz Zainul. Jadi kita ini kan di depan ya, artinya teman-teman itu kan di sekeliling kita, atau bahkan yang mungkin strukturnya di bawah kita itu kan akan meneladani kita. Itu saya kira penting ya. Jadi kalau kitanya gini, saya sering dikasih tahu sama para sesepuh itu, kereta api itu kalau tidak ada lokomotif yang kuat, yang hebat itu, bagaimana gerbongnya bisa berjalan kan begitu. Jadi kita ini harusnya bisa menjadi lokomotif lah, supaya gerbong di bawah kita itu juga ikut bergerak. jadi jangan semua jadi gerbong lah. Ya alhamdulillah anak-anak sudah selesai semua kan gitu ya. Dan saya kira kalau urusan saya, kalau ini teringat Pak Saad ya. Pokoknya kalau urusan rumah sudah selesai, urusan duit sudah selesai. Iya selesai kan, jangan selesai. Jangan selesai. Pak, jangan selesai kan selesai beneran itu. Jadi kan begini, Ustaz. Jadi bisa kita tinggal Pak. Ya, Ustadz Zainul ini kan bukan lulusan syariah, bukan urusan tarbiyah. Tapi kan kuliahnya di bidang umum, tapi tiba-tiba ngurusi urusan zakat itu. Nah itu saya
saya ingin meyakinkan teman-teman, baik urusan ini maupun urusan bisnis. Saya itu kalau ngurus bisnis, insya Allah sudah 10 macam bisnis lebih lah. Dari urusan peternakan saja itu mulai pelihara kelinci, ayam kampung, kambing, sapi, ayam petelur. Itu yang linear ya dengan kompetensi saya. Itu sudah lebih dari 5 ya kira-kira. Belum yang lain-lain, jual beli mobil, jualan sembako, sekarang catering sama restoran gitu. Saya itu hanya ingin meyakinkan ke teman-teman, Mas Yo ada yang mencibir saya juga itu, sahabat saya itu. Jainul, kau niku karepmu kakean, gitu kan? Kau niku modal gapek akeh, tapi karepmu kakean. Padahal saya pengen memberi, memberi apa ya ke anak-anak muda itu, yang terutama yang masih sambat nganggur atau nggak dapat kerjaan. Udahlah, kamu itu mau bisnis apa gitu loh. Kamu itu mau kerja apa, insya Allah itu bisa lah. Nggak usah punya kompetensi lah, itu bisa. Mulai dari yang modalnya paling kecil sama yang besar, mulai hanya maklaran, itu bisa kita lakukan. Saya ingin meyakinkan teman gitu, termasuk ini Mas Rudi, termasuk ngurusi Lajesu ini kan gitu. Saya urusan Lajesu itu seringkali jadi bahan ketawa juga ya, dokter hewan, ngurusi amil zakat, terus kompetisinya kan nggak linear itu ya, nggak linear. Tapi sering saya sampaikan, dan itu saya kira terus-menerus saya sampaikan ke teman-teman, itu kuncinya itu ada 4. Ada 4. Jadi yang pertama itu saya meyakini kalau amanah ini kita urus dengan serius, diurus, serius, fokus, dan terus-menerus, itu insya Allah akan ketemu kesuksesannya lah. Jadi 4 hal ini sering saya sampaikan ke teman-teman daerah maupun ke wilayah yang lain atau daerah lain, bahwa yang punya potensi sangat besar untuk membunuh dan mematikan urusan kita itu adalah ketuanya, pimpinannya. Ketika pimpinannya tidak bergerak sama sekali, tidak mengurus sama sekali, maka amanah itu pasti runtuh lah, buyar. Bukan kompetitor menurut saya yang punya peluang besar itu. Jadi diri kita sendiri pemimpin. Tentu itu kan tadi kalau Ustadz Jainul bahwa semua itu seolah-olah nekat ya. Kayak bersebaya pronek. Padahal di teori ekonomi itu kan jadi harus ada SWOT ya kan. Oh iya. Harus ada SWOT-nya ya. Tapi apakah ini feeling saja yang muncul ya? Feeling yang muncul terus apa ketika kemudian membaca itu. Tapi feeling itu kan sebuah analisis yang tercipta ya. Iya. Sehingga kemudian muncul, oh ini usaha ini, oh saya ini ngurusi ini dan seterusnya. Jadi kira-kira di benak Ustadz Jainul ketika kemudian muncul sebuah gagasan harus, oh ini ada peluang ya, ada SWOT yang muncul ya. Ada SWOT, oh kalau begitu saya usaha ini atau usaha ini. Gitu. Saya sekarang ini terus terang lagi belajar ya. Lagi belajar dan kemudian menyampaikan juga ke teman-teman bahwa hidup ini kita mau fokus pandangan itu kemana, gitu. Jadi kita ini mau fokus kemana? Misalnya Pak Suli gitu ya, berjuang di parlemen, kadang jadi kadang enggak. Nggak jadi kan nggak nyaman. Tapi ketika kita merasa tidak nyaman, di situ tuh ada nyamannya di mana. Jangan fokus ke tidak jadinya itu lah, kira-kira gitu ya. Termasuk misalnya saya gitu. Pandemi itu siapa sih yang bilang nyaman pandemi itu? Tapi kan selalu ada berpasangan lah kira-kira gitu. Jadi kalau Allah itu menyampaikan ke kita gitu bahwa orang yang rasionalitasnya itu mengembara jauh gitu ya, memikirkan semua ciptaan Allah itu, rasionalitas kita itu akan berujung kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Artinya bahwa kita apapun faktanya harus bisa menggali apa manfaatnya. Gitu loh. Jadi termasuk pandemi itu.
Nah, salah satu sahabat kita kan bikin pabrik masker. itu kan sisi lain, wah banyak yang berhenti bisnisnya. Oh ini malah bisnisnya meledak luar biasa ya gitu. Restoran harus tutup, wah hotel tutup. Restoran saya tutup juga. Tapi kan masa kita harus berhenti tutup? Enggak lah kan. Oh ternyata ada sisi lain yang justru jauh lebih efisien. Karena apa? Karena ketika tutup itu kemudian kita hanya melayani pesanan dan pelaksanaan itu malah meledak. Karena apa? Karena orang takut keluar kan. Nah, kita pakai online. Jadi selalu ketika kita melihat di situ ada misalnya nggak enak, pasti ada pasangannya enak di situ. Sepanjang kita itu ada kemauan ya. Ada kemauan. Iya. Ada kemauan bahwa di situ pasti nanti ada peluang baru yang akan kita dapat. Saya kira itu Pak Suli. Kita ini sering ngomong gini kan. Perubahan itu sebuah ketetapan. Oh iya. Iya kan? Kita sering ngerti kan seperti itu. Artinya bahwa setiap detik itu akan selalu ada perubahan. Yeah. Nah, sekarang supaya kita tidak tertinggal, maka kita harus punya sikap laku yang adaptif. Nah, ini yang kadang-kadang sulit berubah. Yeah. Saya kemarin ketemu ada improvisasi ya. Ya adaptif lah. Adaptif itu jangan hanya kepentingan kita kan gitu. Saya kemarin ada pengalaman khutbah Jumat di Masjid Taqwa di GKB di SMP itu. Waduh, masjidnya alhamdulillah luar biasa, sangat mewah kan gitu kan. Saya sampaikan ke jamaah ya. Ketika masjid ini layanannya sedang-sedang saja, tanpa AC, ruang terbuka, kemudian suasananya tidak terlalu mewah seperti sekarang kan. Kita infak berapa waktu itu Jumat? Misalnya 50.000 kan ya. 50.000. Ketika masjid itu berubah layanannya luar biasa dahsyat itu. Infaknya juga akan naik. Infaknya tetap 50.000. Pastinya kan yang naik, layanannya naik. Jadi seringkali kita itu kalau adaptif itu ya peka lah kira-kira gitu ya, peka. Jadi kepedulian itu juga peka lah. Masa kalau untuk kepentingan kita bisa cepat menyelesaikan. Kadang gini. Diumumkan mulai tahun depan gaji naik kan gitu. Wah, kita sudah hitung RAB-nya. Iya. Tapi untuk kepentingan kita, untuk kepentingan infaknya itu naik juga atau enggak? Kan harus naik. Kadang-kadang gaji naik udah habis duluan di RAB duluan, padahal belum naik. Saya kira kan saya kan terkait dengan lompatan-lompatan kalau saya berbicara lah dengan lajismu ya. Ya. Nampaknya nggak selalu ya. Ketika ada problem, lajismu selalu bisa hadir dan kemudian memberikan solusi ya. Kira-kira respon dari masyarakat itu kok ada saja. Gimana lajismu untuk melakukan itu? Ini mohon maaf, ini saya kira ada hal yang menurut saya kita ini kadang-kadang kan memang harus dipaksa ya. Semacam ditodong lah kira-kira gitu ya. Jadi saya mulai melihat ternyata itu ada juga kayak sebuah rumus lah gitu. Ya caranya untuk itu loh. Jadi gini. Kalau saya memprospek 10 orang itu biasanya akan kena sekian orang. 1 orang, 2 orang pasti kena kan gitu. Jadi setiap hari saya harus memprospek orang melalui WAG. Kalau misalnya WAG, Facebook, Instagram itu agak lamban, langsung tak japri ya. langsung dijapri. Dan kita sepertinya sudah mulai sadar. hafal. Jadi saya minta ke siapa, itu saya mulai hafal karena itu berulang. Jadi saya mulai hafal karakter orang-orang di sekeliling saya itu, orang-orang yang entengan itu siapa. Jadi saya tidak akan menyentuh yang susah dulu. Ya, yang gampang dulu kan. Supaya apa? Supaya muncul kepercayaan diri. Oh, ternyata fundraising itu gampang. Ternyata nyari bantuan ke teman-teman itu mudah. Nah, nanti kalau ketatap dulu yang susah, waduh, kok susah ya. Jadi nanti
ke belakangnya jadi nggak nyaman gitu loh. Ya karena memang menyadarkan orang ya, apa ya, terus kemudian itu concern melakukan zakat, infak dan sedekahnya itu memang kan bukan pekerjaan gampang. Iya, iya. Mereka kadang-kadang paham, tapi greget untuk itu kan tidak semudah yang kita bayangkan. Iya, iya. Ya, tentu kan kiat-kiat itu kan punya komunikasi yang dilakukan untuk bagaimana mereka itu sadar akan kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai bagian daripada Dan yang di saya kira gini ya, Suri ya. Saya terus terang juga punya dukungan luar biasa ya dari keluarga ya. Jadi kalau agama mengajarkan mulailah dari diri sendiri ya. Ya, ya. Saya selalu bersama Nyonya itu selalu saya harus di depan. Dan ternyata teman-teman di daerah juga begitu. Tentu sesuai kemampuan masing-masing ya. Ya, ya, ya. Jadi ketika kita coba menggali dari teman-teman kita, sahabat orang-orang terdekat kita, maka kita harus memberikan keteladanan dulu kan gitu ya. Kita yang harus di depan. Jadi saya selalu sebelum saya share keluar, saya minta ke keluarga dulu. Saya dulu, istri saya, anak saya, menantu, keluarga-keluarga terdekat. Kalau sudah agak banyak nanti baru saya share keluar. Baru saya share keluar. Soalnya kalau mulai belum ada yang masih nol, itu biasanya juga responnya nggak bagus ya. Ya. Ya semua kan bermula dari mengedukasi diri kita sendiri, baru kemudian mengedukasi orang yang lebih dekat, paling agak jauh dan seterusnya. Ya, iya. Ya. Ustadz Zainur, mungkin ini kan sudah ya dalam kurun waktu yang sekian lama masa priorisasi amanat jadi ketua Lajismu ya. Ya. Saya kira kan sudah banyak memberikan manfaat bagi banyak pihak masyarakat yang memang khususnya sekarang yang kita di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Belum lagi kita pada dihadapkan dengan persoalan bencana. Ya, ya. Persoalan bencana di samping pandemi COVID juga ada bencana dan sebagainya itu. Apakah itu juga menjadi bagian juga Lajismu juga turut serta itu? Jadi begini ya, sebetulnya kebencanaan itu seperti sebuah irama yang berulang gitu ya. Jadi bisa karena tahun demi tahun itu kan kita mengalami ya. Sehingga sampai kemudian Lajismu PP itu sampai sudah berpikir bagaimana kalau kemudian di Jogja sudah ada gudang kemanusiaan. Saya sebetulnya juga ditugaskan untuk bikin gudang kemanusiaan. Jadi gudang-gudang kemanusiaan di beberapa titik itu untuk memudahkan memobilisasi logistik. Itu bagian dari Lajismu atau Lajismu, iya Lajismu. Subnya Lajismu. Jadi ya itu kerjaan Lajismu. Jadi sekarang kan misalnya kita punya perahu karet, segala macam itu, kalau lagi tidak bencana kan harus ada tempatnya ya, kan harus ada tempatnya di mana. Kemudian kita kan juga punya nasi rawon siap santap, nasi soto, rendang, dan itu kan juga harus ada tempatnya. Kemanusiaan berarti sinkron dengan MDMC? Enggak, itu di bawah kelolaan PP. Bahkan kalau saya dapat tempatnya saja, ada tempatnya harus dibangun, PP juga siap mendirikan. Jadi itu bagian dari kebencanaan yang betul-betul harus sudah kita siapkan. Bahkan kemarin rapat terakhir Prof. Hilman menyampaikan bahwa harus ada cadangan lah untuk kemanusiaan. Jangan bencana sudah terjadi, kita baru sibuk fundraising. Iya kan? Betul. Jadi begitu bencana terjadi, kita harus sudah segera memobilisasi apa yang bisa kita lakukan. Misalnya biasanya kan seminggu pertama itu tanggap darurat. Tanggap darurat itu biasanya ya medis, ya kemudian makan, itu yang penting. Kemudian tahap berikutnya itu rehabilitasi. Nah, kita biasanya di teman-teman di Muhammadiyah di MDMC ini nggak cuma sebulan 2 bulan itu. Bahkan sampai sekarang kita di NTB masih terus berjalan. Di Palu itu terus berjalan. Jadi pendampingannya itu periodisasi itu agak panjang gitu. Ya. Dan dulu kan setiap Idul Kurban saya pernah dengar ya bahwa mengkoleks dana kurban ya. Itu gimana pola yang berjalan? Jadi saya
dalam hal ini penanganan korban itu saya sangat berterima kasih ya dengan teman-teman PKU Jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah Asia Jawa Timur itu yang mensupport sehingga kita bisa masuk kuota daging korban kita itu bisa diproses yang dikalengkan itu tahun 2017 ini kita mulai itu, dan kita punya pengalaman sukses. Artinya produk yang kita launching itu rasa kualitas itu bisa diterima, sehingga itu nilainya waktu itu sekitar 500 miliar. Begitu tahun kedua 2018 kita ditunjuk oleh Lazim BP untuk menangani korban yang masuk ke Lazim secara nasional. Langsung melonjak kan dari 500 miliar menjadi 1,8 miliar 2018. Terus 2019 meningkat lagi menjadi 2,052 miliar. Artinya nilai yang kita tangani itu. Nah, saya mencoba ingin melihat bahwa pandemi ini kan mestinya orang-orang kan nggak boleh kerumun di masjid kan gitu kan. Nah, waktu itu kita tawarkan solusi korban saat pandemi gitu. Jadi judulnya itu solusi korban saat pandemi. Kita punya istilahnya ya, kita share kemana-mana apa yang pernah kita lakukan itu. Kita nyembelih di rumah potong yang modern kan gitu kan. Itu videonya kita share kemana-mana. Waktu itu kita jadi kayak selebritis ya. Sering diundang seminar-seminar gitu. Akhirnya apa yang kita lakukan kan nyebar kemana-mana. Kita targetnya waktu itu luar biasa, realisasinya sampai 400% peningkatannya itu. Jadi menjadi Jadi tahun keempat ya? Tahun keempat itu menjadi 8,3 miliar. 8,3 miliar? Iya. Dari awal semula 500 juta? Iya, 500 juta. Jadi tiap tahun meningkat. Nah, untuk 2021 itu, saya sampaikan ke teman-teman, saya terus terang gini loh, kalau ini kemarin kan Pak Said juga bilang kalau itu sering diucapkan gitu, insya Allah menjadi kenyataan kan gitu kan. Maka sering saya sampaikan ke teman-teman, pokoknya saya kasih pikiran 2021 25 miliar gitu. 25 miliar. Saya hanya membayangkan kalau 25 miliar maka rata-rata saya kerja 2 miliar kan sebulannya kan. Nah, itu saya kira sudah pekerjaan yang cukup lumayan besar kan gitu. Nah, sekarang saya punya tim, punya teman yang betul-betul membackup itu. Jadi ketika saya bilang 25 miliar gitu, atau kemarin 10 miliar gitu kan, teman-teman ada satu teman yang betul-betul membackup, bikinkan kampanye PowerPoint-nya, bikin sampai data bagaimana supaya 25 miliar ini. Jadi kalau kita ngomong 25 miliar gitu, katakanlah kita nggak usah ngomong weakness-nya gitu. Kita rinci saja strongness-nya gitu. Jadi opportunity-nya ini loh, ini kita harus bisa sekian, dan itu all out maksudnya kita lakukan all out terus kampanye kemana-mana kan gitu kan. Dan insya Allah ini tanggungan kita ke korban kemarin akhir tahun sudah selesai. Kita sekarang lagi berpikir jadi ada PIC-nya yang ngurusi korban, nanti ada PIC-nya juga yang ngurusi kebencanaan. Jadi ada bagian-bagian yang pokoknya kira apa-apa deh sampean deh. Ya, di samping itu kan saya juga melihat ada produk-produk yang dihasilkan dari Lazismu. Itu gimana? Itu apa bagian dari bisnis atau apa? Jadi gini, sebetulnya kan Lazismu itu kan nggak boleh bisnis kan gitu. Jadi itu harus kita pisah, dan yang luar biasa saya kira ketua PP kita ini memang luar biasa ya. Muda, cerdas, pergaulannya sangat luas internasional. Beliau memberi memberi suntian pikiran ke kita bahwa ini harus menjadi filantropreneur. Filantropreneur. Lalu kemudian dipisah, ada yang namanya BUMAL, Badan Usaha Milik Amil, ada yang Lazismu. Jadi ini betul-betul terpisah. Nah, yang ini itu nanti hasilnya itu ya saya murni untuk dikembalikan ke Lazismu agar apa?
agar operasional lazisme itu tidak membebani dana ZIS-nya umat. Dan itu saya terus terang dalam hal ini saya belajar itu tidak hanya sesama lazisme. Ke Lasnas yang lain tuh saya alhamdulillah dekat gitu ya. Alhamdulillah ya kenal dengan Lasnas yang lain yang ada di Jawa Timur ini. Kita belajar ke lembaga amil zakat yang lain yang dia tahu yang sudah sukses duluan ya, yang punya unit usaha yang usahanya ini bisa untuk dipakai untuk operasional lembaga amil zakatnya. Jadi operasional amil zakat itu walaupun boleh ya, walaupun syariat boleh, bisa tidak mengambil dari situ. Dan kita mulai belajar ke sana, bahkan dengan teman-teman Jawa Tengah, Jawa Barat, saya itu dekat. Apalagi saya sebetulnya kalau di Jawa ini rasanya saya ketua lazisme sing paling tua ya. Memang ada yang lebih tua ya dari Kalimantan. Jadi saya tidak ada kendala lah, harus mengunjungi teman-teman. Seneng lah belajar sama teman-teman gitu. Ya itu sisi lain ya, itu sisi lazisme ya. Kalau sisi Pak Yainul bersama keluarga gimana ya? Dalam artian begini, waktu yang mobil dengan usia yang katanya tadi juga kepala senior sendiri, bukan senior. Saya ya. Kalau senior ya. Tentu gimana ya untuk membagi keluarga terus kemudian anak-anak dan istri dengan mobile yang luar biasa. Saya itu kebetulan di rumah itu kan orang kan pada sibuk semua ya. Jadi jam 3 itu semua sudah pada urusannya masing-masing. Apalagi di rumah saya cuma bertiga, anak saya sama nyonya itu begitu pagi itu. Jadi catering itu kadang mulainya jam 12 malam, kadang jam 2, kadang ya mulai jam 5 tergantung pesanan. Kan udah sibuk semua. Sehingga saya kadang justru malah sering sendiri di rumah itu baru keluar. Nah, cuma gini, saya ini seneng ya ketika kemudian ada waktu itu jalan-jalan kemana kan alhamdulillah semuanya itu seneng traveling. Jadi ada waktu-waktu khusus itu wis pokoknya habislah waktu itu bareng-bareng, kadang ya cuma sekedar cari makan, kadang ya sampai nginep. Sampai Pasuruan. Kadang nginep, jadi waktu-waktu yang betul-betul kadang sampai ke Bandung, sampai kapan kita ke Bandung, karena anak saya kan ada yang di Bandung. Jadi adalah waktu-waktu yang kita memang bikin khusus enggak. Dari sekian ini ya, apa impian Pak Yainul yang belum tercapai? Saya kira gini, cita-cita apa yang kira-kira yang atau impian yang belum tercapai lah. Saya kira kalau kita orang berbuat itu kan nggak ada habisnya. Kayak orang bisnis loh. Kalau orang bisnis itu orang bisnis itu kalau ada uang ngambil kan mimpi ya. Saya ini yang belum mungkin tercapai ini kan mungkin ada bayangan angan-angan yang mungkin dari sekian ya lah usaha sudah ya kalau dikatakan. Saya itu alhamdulillah ya misalnya ke Mekah itu hampir tiap tahun saya ini disuruh tok mendampingi katanya. Jadi alhamdulillah ya urusan begitu. Saya cuma gini loh. Saya itu sering menyampaikan ke teman-teman. Kalau saya menyampaikan ke teman-teman, itu kan akhirnya kembalinya ke kita. Apa yang saya sampaikan ke teman-teman itu bagaimana dengan saya, kan gitu. Kan kita ini semakin tua, dan mohon maaf ya, saya bicara begitu sangat dekat dengan Allahyarham Kiai Zainuri, Pak Zen, Pasuruan. Insya Allah sebulan sebelum meninggal itu saya ngobrol dengan beliau di sebuah acara di Bromo di Hotel Istana Petani waktu itu. Karena saya kebagian, saya memang agak pagi, acaranya jam 9, saya datangnya mungkin sebelum jam 7 itu. Saya ngobrol khusus dengan beliau itu, Ustadz, menurut saya gitu kan,
panjenengan kan sudah usianya jauh di atas saya kan gitu. Nah kira-kira saya terus terang berpikir bagaimana akhir ini kan terkait dengan mimpi tadi ya, bagaimana menghadapi menghadapi finish itu kan gitu. Itu apa ya, bukan bercanda gitu, enggak alur. Jadi saya terus terang juga takut gitu loh, takut mati ku gak balik gitu kan. Terus karena gak balik itu terus nanti di sana seperti apa, cukup apa enggak gitu. Padahal saya sering sampaikan ke teman-teman tadi yang saya katakan tadi itu, kalau orang mau menjadi juara, pelari cepat itu menjelang finish harus melakukan sprint dengan menjatuhkan badannya gitu kan, supaya daya pacunya lebih cepat. Padahal orang menjelang finish seperti tadi Jenner itu, Ustaz kan secara fisik sudah tidak kuat seperti saat muda. Dia bilang gini, loh Pak Jenner, saya datang ke sini itu insya Allah menjadi bagian dari persiapan saya itu. Artinya beliau ngurus Muhammadiyah itu dengan fisik yang sudah tidak terlalu kuat, itu ternyata meyakini beliau itu menjadi bagian dari sprint tadi itu. Akhirnya dari situ saya juga mestinya kita ini kalau bangun sepertiga malam itu harusnya kan sudah menjadi ini ya, terus entengan dan segala macam itu mestinya sudah menjadi bagian yang harus kita kerjakan karena kita sering ngomong ke orang lain. Nah terkait dengan itu kemudian menginspirasi saya. Saya tadinya kalau ada teman-teman di Aisyah, di Muhammadiyah sudah sepuh gitu ya, saya ngurusi gitu. Saya berpikir terus apa kontribusinya gitu. Mau pergi saja, waduh semuanya angin. Nah, saya sejak saat itu saya tidak berani bilang apa kontribusinya. Karena apa? Karena ternyata itu menjadi kebutuhan mereka. Jadi kebutuhan mereka agar akhir menjelang bisnis itu sprint tadi itu. Ojo dipaido, akhirnya kan gitu ya. Karena itu kebutuhan mereka. Jadi dan itu memang sengaja dicari dia. Iya, insya Allah begitu. Jadi ada orang-orang yang ingin mengekspresikan kehidupan sosialnya di akhir hayat itu, dan insya Allah itu kita juga ketemu orang seperti itu ya, orang seperti itu. Jadi begitu kita minta itu wenteng banget gitu loh. Baik itu urusannya duit atau tenaga gitu. Pokoknya semuanya bisa teratasi dan terpanggil. Gini ya, saya alhamdulillah gini, terkait dengan lazisme itu, saya kira gini, orang kan sering sambat, kita berangkat dari nol misalnya gitu. Itu ada orang yang mengeluh. Saya kalau melihat begitu itu, wes lah, kita mau berangkat dari mana saja wes gak usah mengeluh. Berangkat dari nol, dari minus, dari 1, dari 5, gak usah mengeluh. Masing-masing nanti ada lihat positifnya. Misalnya kita berangkat dari nol. Dari nol itu kalau naik ke 2, kan langsung kelihatan, tadinya nol cuma 2. Dan dari nol ke 2 itu insya Allah gampang. Karena dari nol. Dibandingkan dari 5 ke 7 sama-sama naik 2 trap, dari 5 ke 7 itu jauh lebih sulit daripada dari 0 ke 2. Jadi saya terus terang pokoknya kita lihat apa saja itu gelap. Jadi pemirsa, diskusi kita ini, sosok kita ini pas ya untuk memberikan inspirasi bagi kita. Jadi hidup itu kan memang harus memberi manfaat bagi orang lain. Sehingga itulah mungkin menjadi dasar Ustadz Zainul Muslimin ini untuk melakukan upaya-upaya demi keterpanggilan pada kepentingan masyarakat, panggilan agama, dan di situ ada ruh jihad yang dibangun untuk memberikan motivasi bagi semuanya. Ada tanggung jawab, ada kemudian keinginan, kemudian ada spring akhir dari sebuah perjuangan itu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.